Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2203010079. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam berbahasa. Gangguan dalam berbahasa dapat mencangkup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara, memahami, membaca, atau menulis. Berikut adalah beberapa gangguan berbahasa yang umum. Yang pertama, disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca dan mengeja meskipun memiliki kecerdasan yang normal. Yang kedua, afasia, yaitu gangguan bahasa akibat kerusakan pada otak, biasanya karena stroke atau cedera otak. Afasia dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, memahami bahasa, membaca, atau menulis. Yang ketiga, disartria, yaitu kesulitan dalam artikulasi kata-kata karena masalah dengan otot-otot yang digunakan dalam berbicara. Yang keempat, apraksia bicara, yaitu kesulitan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan gerakan yang diperlukan untuk berbicara. Yang kelima, gangguan komunikasi sosial, yaitu kesulitan dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi sosial. Sering terlihat pada individu dengan autisme. Selanjutnya, penyebab gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa disleksia, yaitu faktor genetik yang sering ditemukan dalam keluarga. Yang kedua, perbedaan dalam perkembangan otak yang mempengaruhi cara otak memproses tulisan dan bahasa. Penyebab gangguan berbahasa afasia, yaitu stroke, penyebab paling umum di mana aliran darah ke otak terganggu. Selanjutnya, cedera otak, yaitu trauma fisik yang menyebabkan kerusakan pada bagian otak yang mengatur bahasa. Yang ketiga, tumor otak, yaitu pertumbuhan abnormal yang menekan atau merusak jaringan otak. Yang keempat, infeksi otak, yaitu seperti encephalitis yang menyebabkan peradangan pada otak. Dan yang terakhir, penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer yang mengakibatkan penurunan fungsi otak secara bertahap. Penyebab gangguan berbahasa disatria, yaitu kelainan neurologis seperti penyakit Parkinson, sklerosis ganda atau cerebral palsy. Yang kedua, cedera otak atau sumsum tulang belakang. Yang ketiga, stroke yang mempengaruhi area motorik di otak. Penyebab gangguan berbahasa yang keempat yaitu apraksia bicara. Yang pertama, kerusakan pada otak, biasanya akibat stroke, trauma kepala, atau penyakit neurodegeneratif. Yang kedua, kondisi bawaan. Beberapa anak lahir dengan apraksia bicara tanpa penyebab yang jelas. Penyebab gangguan berbahasa yang kelima yaitu gangguan komunikasi sosial. Gangguan spektrum autisme, yaitu kesulitan dalam menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang sering terlihat pada individu dengan autisme. Yang kedua, cedera otak traumatik yang bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara sosial. Ketiga, kondisi perkembangan lainnya seperti sindrom Asperger atau gangguan perkembangan lainnya yang mempengaruhi komunikasi sosial. Selanjutnya, solusi untuk gangguan berbahasa. Solusi untuk gangguan berbahasa bervariasi tergantung pada jenis dan penyebab gangguan tersebut. Berikut adalah beberapa solusi yang umum digunakan. Solusi untuk gangguan berbahasa disleksia, yaitu interferensi pendidikan. Program khusus seperti Orton Gillingham yang berfokus pada fonik, keterampilan membaca, dan strategi belajar. Solusi untuk gangguan berbahasa afasia, yaitu terapi bicara dan bahasa. Program yang dirancang untuk membantu memulihkan kemampuan berbicara, memahami, membaca, dan menulis. Selanjutnya, latihan kognitif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan fungsi kognitif lainnya. Solusi untuk gangguan berbahasa disatria, yaitu terapi bicara dan bahasa, latihan untuk memperkuat otot-otot yang digunakan untuk berbicara dan teknik untuk meningkatkan artikulasi. Perangkat bantu, alat komunikasi alternatif dan augmentatif AAC, seperti papan komunikasi atau aplikasi teknologi tinggi. Yang terakhir, latihan pernapasan dan postur untuk meningkatkan kontrol pernapasan dan postur yang mempengaruhi produksi suara. Solusi untuk gangguan berbahasa yang keempat yaitu apraksia bicara,
dengan melakukan terapi bicara dan bahasa, yaitu latihan intensif yang berfokus pada perencanaan dan koordinasi gerakan berbicara. Selanjutnya, pendekatan berbasis motorik seperti program PROMPT, yaitu Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Selanjutnya, latihan repetitif atau mengulang kata dan frasa untuk meningkatkan kekuatan bicara. Baik, selanjutnya, hubungan psikologi dengan linguistik. Psikologi dan linguistik berhubungan erat melalui bidang psikolinguistik yang mempelajari bagaimana manusia memproses, memproduksi, dan memahami bahasa. Psikologi perkembangan dan linguistik bekerja sama dalam memahami bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berbahasa. Neurolinguistik mengkaji bagaimana otak mendukung kemampuan bahasa dengan bantuan teknologi pencitraan otak. Selain itu, psikologi sosial dan sosiolinguistik bersama-sama mempelajari bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi penggunaan dan persepsi bahasa dalam interaksi sehari-hari. Jadi, kedua disiplin ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena bahasa dari sudut pandang kognitif, perkembangan, neurologis, dan sosial. Sekian materi.